Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Satria. Teman-teman bisa memanggil saya dengan sebutan Ica. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri wassala innallaha ma'as-sabirin, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Mungkin kita pernah sering mendengar ayat ini disampaikan oleh ustadz-ustadz, ulama-ulama, ataupun ustadz-ustadz dan ulama-ulama dalam ceramahnya tentang bagaimana cara kita menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu dengan cara sholat ya. Pertanyaannya, sholat seperti apa sih yang dapat menjemput secara ajaib pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita pada saat kita sedang ditimpa ujian yang berat. Banyak orang yang mengatakan, aku udah sholat tapi kok hidup aku gini-gini aja ya, ataupun aku sholat tapi kenapa ya doa aku nggak langsung dijabah sama Allah Subhanahu wa taala, ataupun aku sholat nih tapi gimana ya, rasanya musibah itu datang aja sama aku gitu. Ataupun ada yang mengatakan, aku udah sholat tapi kenapa ya masalah aku tuh datangnya bertubi-tubi gitu, dalam hidup aku tuh bertubi-tubi datangnya masalah itu. Nah, kita sebagai manusia harus belajar ya bagaimana cara agar sholat kita itu mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu secara ajaib dan juga instan. Jadi mari kita renungkan salah satu kisah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dimana dikisahkan pada zaman Nabi itu ada seorang pemuda dari Madinah yang ingin berangkat berdagang dari Syam ke Madinah. Jadi di tengah perjalanan itu dia dirampok oleh para perampok. Jadi di tengah jalan dia dihentikan oleh seorang perampok dan langsung menodongkan pedang ke arah pemuda tersebut ya kan. Jadi pas ditodongkan, pemuda ini berkata, wahai fulan, jika kau ingin mengambil hartaku maka ambillah, tapi aku mohon jangan bunuh aku. Dia berkata seperti itu. Lalu dijawab oleh perampok tersebut dengan kalimat, adapun harta ini memang menjadi milikku, namun sekarang aku menginginkanmu, aku ingin membunuhmu, kata perampok tersebut. Namun pemuda ini sudah pasrah, namun dia berkata seperti ini, baiklah jika kau memang menginginkan aku, tapi sebelum itu aku ingin melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu perampok tersebut menjawab, baiklah, aku akan memberimu waktu, katanya, silahkan sholat. Seperti itulah kira-kira. Lalu langsunglah pemuda ini melaksanakan sholat 2 rakaat, yang mana di sholat tersebut ia lakukan sangat khusyuk. Dia sangat khusyuk melakukan sholat itu.
di salah satu rakaat ia membaca surah Al-Fatihah, kemudian ia membacakan surah An-Naml ayat 62, yang mana artinya, siapakah yang memperkenankan doa orang-orang kesulitan dan kesusahannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam sholat tersebut sang pemuda ini pun terus-menerus menghayati arti dari ayat tersebut, yang dimana Allah sebagai penolong umatnya ketika umatnya sedang merasakan kesulitan ataupun ketidakberdayaan seperti itu. Lalu muncul di benak hati pemuda tersebut, ketika selesai sholat ia langsung mengadahkan tangannya. Ia merasa bahwa satu-satunya yang saat ini dapat membantunya dalam kesulitan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memperkenankan doa orang-orang yang sedang merasa kesulitan dan ketidakberdayaan, dan menghapuskan kesulitannya tersebut. Maka selesai sholat ia langsung mengadahkan tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa dengan menyebut nama-nama baik Allah, nama-nama kebesaran Allah, dan memuji Allah. Ya Rabbi, ya Allah, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha mendengarkan segala harap dan pinta hamba-Mu, yang maha penolong, maka tolonglah hamba ini ya Allah, seorang laki-laki yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Hamba mohon bantulah hamba dengan cahaya-cahaya-Mu yang memenuhi sudut-sudut arsy-Mu. Hamba mohon pertolongan-Mu ya Allah. Maka ketika ia selesai berdoa, ia langsung melihat sebuah keajaiban. Ia melihat seseorang datang dengan pakaian berwarna hijau yang menunggangi kuda berwarna abu-abu, datang lalu para perampok tersebut langsung ingin menyerang sosok tersebut. Namun sosok tersebut langsung menunjangnya dengan kuda, lalu mengeluarkan pedangnya dan membunuh perampok tersebut. Maka pemuda tadi terkejut dan bertanya, "Wahai Tuan, siapakah engkau?" Ia bertanya. Lalu sosok tersebut menjawab, "Ketahuilah bahwa aku adalah malaikat yang diutuskan khusus untuk menolongmu. Ketika kamu berdoa, mengeluarkan doamu yang pertama, itu pintu langit langsung mengeluarkan gemerincing, sehingga kami para malaikat bertanya-tanya, apa yang terjadi? Lalu disusul dengan doamu yang kedua, pintu langit langsung terbuka dan mengeluarkan cahaya yang amat terang. Lalu masuklah doamu yang ketiga, sehingga malaikat Jibril langsung bertanya, siapakah di antara kalian yang ingin menolong hamba Allah yang satu ini? Lalu dengan segera aku meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta mohon izin untuk menolongmu. Ketahuilah, jika ada hamba Allah ataupun orang-orang yang beriman yang menggunakan doa seperti engkau, Allah langsung menolong hamba tersebut, menghapuskan kesedihannya, menghapuskan kesusahannya. Allah langsung mengirimkan pertolongan kepada orang yang kesusahan tersebut.
Nah, teman-teman, dari kisah tersebut bisa kita ambil pertanyaan ya. Jadi sholat seperti apa sih yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu secara langsung dan ajaib seperti itu? Bahkan sampai-sampai seorang malaikat rela me- me- menawarkan dirinya untuk menjalankan tugas menolong kita dan juga membunuh perampok, seperti sampai-sampai membunuh perampok seperti itu. Jadi para ulama itu menyimpulkan bahwa sholat yang dilakukan oleh pedagang ataupun pemuda tersebut adalah sholat orang-orang yang uh, sangat khusyuk, sangat, ya ini sudah tidak dia ini sudah berharap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolongnya. Dia sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi. Ia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolongnya, dan dia yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang, walaupun ia tidak tahu apakah akan datang ataupun tidak. Tapi ia yakin, dengan sangat yakin sepenuhnya, segenap jiwanya itu yakin bahwa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan datang di waktu yang tepat. Maka dari itulah waktu yang tepat ketika ia selesai sholat, langsung didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan tersebut berupa malaikat, malaikat yang menggunakan pakaian berwarna hijau dan juga menunggangi kuda berwarna abu-abu. Jadi salah satunya itu juga pemuda ataupun pedagang tersebut sholat dengan ihsan, yaitu yang seperti dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika kita sholat, kita itu bisa membayangkan bahwa ada Allah di depan kita. Jadi kita itu membayangkan Allah di depan kita, ataupun ketika kita tidak bisa membayangkan seperti itu ya, kita juga bisa membayangkan bahwa Allah itu melihat kita. Jadi Allah melihat kita, melihat kita lagi sholat gitu kan, dan percaya bahwa Allah itu akan mengabulkan permintaan kita seperti itu. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk sholat seperti itu agar kita itu merasa terkoneksi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sholat seperti itu kan, kita sholat kita langsung membayangkan kalau kita itu bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Apalagi ketika kita memberikan kepercayaan yang penuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya Allah itu langsung mengabulkan gitu keinginan kita, seperti yang dilakukan oleh pedagang tadi, yang dia sangat pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pasrah sekaligus yakin akan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah pertolongan tersebut. Maka bayangkan ketika kita bisa menerapkan cara sholat ini, kita itu seperti ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu seperti diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di teman-teman, di dalam sholat kita yang 5 waktu ataupun di dalam sholat sunnah kita seperti sholat tahajud gitu yang paling utama, bayangkan ketika kita lagi sholat tahajud, kita itu ingin banget ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, ingin cerita gitu masalah kita sehari-hari, masalah tugas ini segala macam, ataupun masalah kehidupannya, masalah kerjaan gitu. Jadi ketika kita benar-benar pasrah dan ya Allah tolonglah hambamu ini, hambamu yang tidak berdaya ini, hamba sangat memohon atas keajaibanmu yang maha ya Allah yang maha penolong, yang lagi maha pengasih, lagi maha penyayang, tolonglah bantu hamba dalam menyelesaikan tugas yang menyelesaikan masalah ini ya Allah, seperti itu. Maka yakinlah Allah itu pasti akan menurunkan sesuatu
agar bisa menyelesaikan masalah engkau, teman-teman. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Bila ada salah kata ataupun kurang, saya mohon maaf karena saya juga manusia yang tak luput dari dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.